Ya, nah ini yang menarik nih, ini yang seru nih. Kita bahas lebih dalam ya. Kita udah tahu teman-teman, ada 3 tempat: hati beriman, lisan beriman, perbuatan beriman. Yang jadi pertanyaan adalah, yang dimaksud hati yang beriman tuh kayak gimana? Yang dimaksud lisan yang beriman tuh yang kayak gimana? Yang dimaksud perbuatan itu mencerminkan beriman tuh yang kayak gimana? Dan setelah saya riset, saya baca banyak sumber gitu ya, tanya ke guru dan lain-lain, Masya Allah, semakin terbuka jelas. Dan Anda juga nanti bisa meriset ini sendiri. Anda bisa cek di semua kisah-kisah nabi-nabi, rasul-rasul yang dapat pertolongan Allah, yang ditolong sama Allah, yang dijelaskan di Quran, kisah-kisah para wali. Bahkan Anda sendiri ketika mengalami, kok bisa ya? Ya Allah, kok jadi mudah ya? Kok jadi dapat pertolongan dari jalan tidak diduga-duga ya? 3 ini selalu ada. Pola ini selalu ada. Kunci ini selalu ada. Gitu kan kawan. Baik, kita bahas. Tanda hati beriman itu apa? Setelah saya perdalam, ternyata tanda lulusnya hati dikatakan beriman, parameternya adalah ketenangan sejati. Tenang yang sejati. Tenang tidak ditenang-tenangkan, damai tidak didamai-damaikan, alias nafsul mutmainnah, tenang, damai. Hatinya tenang tuh dalam menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya atau masalah lah. Hatinya tuh masih yakin sama Allah. Hati itu gak ragu sedikit pun. Itulah dan munculnya adalah ketenangan gitu. Itulah tanda lulusnya hati beriman. Dan yang kedua, lisannya beriman. Parameternya apa dikatakan lisan itu beriman? Dia dalam kondisi sepahit apapun, dalam kondisi seberat apapun, kondisi semustahil apapun, masih berkata yang positif-positif, ngomong yang bikin Allah ridho, dan tidak ada keluar kalimat negatif sedikit. Jadi parameternya adalah apa? Berkata atau perkataan yang positif. Itu titik keduanya. Lantas di perbuatan apa nih? Tanda di wilayah dimensi perbuatan amal ya. Kita dikatakan beriman tuh apa? Dikatakan masih percaya sama Allah tuh gimana? Ketika ngadapin kondisi yang gak enak, atau kondisi yang kena problem Anda, atau punya impian yang kayaknya susah banget gitu ya. Tanda kita beriman apa? Itu tetap bergerak dalam keterbatasan. Itu adalah yang mencirikan dia beriman gitu. Tanda dia beriman ya dia tetap bergerak. Kenapa dia tetap bergerak? Karena dia gak berputus asa dari rahmat Allah. Dia tahu tugas dia hanya menyempurnakan ikhtiar. Ketika dia tahu tugasnya hanya menyempurnakan ikhtiar, urusan hasil masalah Allah, dia bergerak. Walaupun gimana caranya mas, 20M saya cuma 2M, uang saya 2M, gak bisa nyelesainnya mas. 20M uang saya gak sampai 2M mas, 2 juta, gimana nyelesainnya mas? Udahlah saya di rumah aja. Itu tandanya dia mengandalkan diri sendiri, bukan ngandelin Allah. Kalau dia ngandelin Allah pasti tetap bergerak insyaallah. Nah 3 inilah kawan-kawan parameter lulusnya kita dikatakan beriman atau enggak.